Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أحبتي في الله أعزني وأعزكم الله جميعا. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kembali kita merenungi dan mengingat berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat yang tiada batas hingga seorang menemui ajalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan mengurangi jatah dari rezeki seorang hambanya, walaupun dari seteguk air atau walaupun dari satu kali nafas, apalagi nikmatnya yang begitu banyak. Yang perlu kita syukuri pula, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada sore ini kita diberikan rahmat Allah, dicurahkan hujan yang berlimpah. Ya, alhamdulillah, terik panas dari pagi sampai siang kita rasakan, ya, dihapus dengan sore yang menjadikan kita teringat akan nuansa apa yang terjadi nanti insyaallah, apa yang kita akan temui di bulan depan setelah bulan Sya'ban, Ramadan. Alhamdulillah, kita semua rindu akan Ramadan. Kita semua rindu sekali akan nuansa Ramadan. Ya, di sore ini mengingatkan kita nuansa Ramadan sudah merebak lagi, sudah mulai menyapa kita. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian pengganti dari Ustaz Abdurrahman Hafizahullah, ya, secara mendadak saya diminta menggantikan. Alhamdulillah saya bisa menyisihkan waktu, walaupun ada jadwal lain yang saya korbankan, tapi mereka ikhwah-ikhwah yang lain merelakan saya mengisi di sini. Insyaallah ada sedikit faedah yang kita akan bahas tentang bulan yang akan datang, yaitu Ramadan. Kita akan membahas pada malam hari ini, kesempatan hari ini insyaallah, tentang fiqh Ramadan atau fiqhus siyam, fikih tentang Ramadan atau tentang puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari, menjadikan minggu-minggu, menjadikan bulan-bulan yang ada di setiap tahunnya, ya, ada dari bulan-bulan dalam setiap tahunnya yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan. Ada hari istimewa, ada di setiap pekan hari istimewa, ada pula setiap tahun bulan yang istimewa. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihkan Ramadan, syahrul Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Sungguh bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya
Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk, wal furqan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, barang siapa yang melihatnya, yaitu melihat awal bulan hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan setiap bulan di sepanjang tahunnya. Rahmatan lakum, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara bulannya ya bulan-bulan yang mulia. Bulan Muharram, bulan Ramadan, Dzulhijjah, ya, dan bulan-bulan yang utama. Dan di antara yang utama adalah bulan Ramadan. Apa arti Ramadan? Apa arti Ramadan? Ulama menyebutkan Ramadan dari kata romad. Dari kata romad, artinya panas yang sangat panas di gurun pasir. Dan istilah Ramadan ini sudah ada sebelum zaman Rasulullah SAW. Penamaan bulan ini sebagai bulan Ramadan yang memilih orang-orang sebelum Rasulullah SAW. Karena apa? Karena di bulan ini terik panas, sangat-sangat panas. Tidak seperti di bulan-bulan lainnya sepanjang tahun. Ya. Dan jamaah orang Arab mengatakan panas yang terik, ya, yang menjadikan bebatuan dan pasir-pasir dan tanah-tanah menjadi menguap saking panasnya. Mereka katakan pada bulan ini bulan yang sangat panas hingga dikatakan Romad, yaitu artinya yang panas, atau Ramadan. Dalam istilah orang yang meminta sesuatu pertolongan, namun dia terjatuh kepada hal yang lebih parah lagi. Diistilahkan di Arab kaman mastajara atau man istajara bi Ramadan. Ya, siapa istajara minan nar bi Ramadan, siapa yang menghindar dari api tapi justru dia memilih Ramad, lebih parah lagi. Ya, Ramad panasnya itu lebih parah dari api tersebut, sehingga kalau tidak ada pakai alas ya yang tebal, yang cukup tebal, maka akan terbakar tubuh manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan membahas tentang Shaum Ramadan. Ya, agar apa ikhwan saya pilihkan ini? Ya, sebenarnya banyak pembahasan lain, namun untuk persiapan kita, tayyib, untuk persiapan kita menemui hari yang istimewa. Bayangkan antum, bila seorang ingin mengadakan suatu acara di hari yang istimewa, apa yang dia lakukan? Apakah biasa saja? Apakah berleha-leha? Apakah bersantai-santai? Apakah tidak dia bersiap-siap? Kalau tidak bersiap-siap berarti bukan istimewa hari tersebut. Nah, dalam rangka kita menyambut bulan yang sangat istimewa, yang para ulama dahulu mereka menyiapkan 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah siapkan ikhwan. 6 bulan. Kita sudah terlambat ini. Sangat-sangat terlambat. Kalaupun ada yang baru sadar, bulan depan setelah Sya'ban ini Ramadan. Para ulama salaf mereka menyiapkan 6 bulan sebelum Ramadan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri. Karena di dalamnya ada apa? Di bulan Ramadan ada apa ikhwan? Dikatakan ulama, ya, Ramadan itu syahrul qiyam, bulan di mana diperbanyak orang itu berdiri, salat, bertahajud, ya, atau masyarakat
atau kaum muslimin yang mengerjakan salat tarawih, syahrul qiyam. Kemudian ada yang menyebutkan, yang menamai dengan syahrul as-siyam. Jelas ini adalah bulan puasa, bulan Ramadan. Yang ketiga, syahrul Quran, bulan memperbanyak bertilawah Quran, bulannya Quran. Sehingga para ulama dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mengkhususkan bulan ini untuk qiyam, untuk berdiri menghadap Allah, untuk sholat sepanjang malamnya. Kemudian siangnya mereka puasa dan hari-harinya dipenuhi dengan Al-Quran. Ingat Imam Syafi'i rahimahullah, dan bahkan Rasulullah SAW di akhir hayatnya menghatamkan 2 kali hatam Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Imam Syafi'i dikisahkan kalau sudah Ramadan sudah nggak ada majlis lagi. Majlis Imam Syafi'i itu tutup. Bukan kalau sekarang malah Ustadz malah banyak permintaan, malah tambah sibuk. Harusnya ya harus kebalik. Kalau zaman para salaf ulama, mereka justru menutup taklim mereka, pelajaran mereka. Tapi memang keadaan kondisinya mereka setiap harinya selain bulan Ramadan penuh dengan ilmu. Beda dengan kita yang ada kumpulnya masyarakat itu tatkala di bulan Ramadan saja meramaikan masjid. Maka tidak mengapa sebenarnya. Namun harusnya mereka ya ulama ya harusnya mengkhususkan diri. Mereka harus lebih mengkhususkan diri daripada jamaahnya untuk Al-Quran. Sehingga Imam Syafi'i bisa menghatamkan 60 kali hatam. Sehari 2 kali hatam. Ada yang sanggup? Ada. Kalau bacaannya lancar betul. Imam Syafi'i jelas. Sejak sebelum balik sudah hafal Al-Quran. Bisa. Ya, paling pol ada pernah saya simak sehari setengah baru selesai. Itu tanpa membaca, Pak ya. Yang jelas para a'imah mereka menghafal, ya. Dan lebih afdol, akan tetapi lebih afdol, lebih utama membaca Al-Quran yang bisa lebih mentadaburi Al-Quran, entah dengan membacanya atau dengan hafalannya. Mana yang lebih bisa ditadaburi? Namun sebenarnya ini adalah rukhsah di bulan Ramadan, keringanan yang di bulan Ramadan. Kenapa? Karena warid disebutkan dalam hadis ya bahwasanya Rasulullah SAW melarang seorang menghatamkan Al-Quran lebih cepat dari 3 hari. Tidak boleh, Pak, lebih cepat dari 3 hari. Bahkan sahabat pun dilarang. Karena apa? Karena kalau lebih cepat dari 3 hari tidak akan bisa mentadaburi maknanya. Karena apa? Al-Quran dibaca tidak sekedar untuk dibaca, ditadaburi maknanya, dipahami, diresapi, dan direnungi. Namun tatkala seorang bisa menghatamkan lebih cepat dari 3 hari, dia akan tidak bisa memahami dan merenungi maknanya. Namun rukhsah, keringanan di bulan Ramadan ya dibolehkan lebih cepat dari 3 hari. Bahkan para ulama sampai sehari hatam setiap harinya. Namun berat, apalagi yang banyak kesibukan, apalagi ustadz yang dibilang ustadz ngisi di sana sini Al-Qur'annya itu 1 juz sehari aja sudah untung. Artinya 1 bulan itu hatam itu masya Allah kalau kesibukannya. Makanya di bulan ini, di bulan yang akan datang kita siapkan, kita persiapkan betul-betul di bulan yang istimewa untuk kita siapkan ibadah yang di dalamnya. Sebutkan dan riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang awal malam Ramadan, jadi hari dimulai yaitu dari awal mula malam, di waktu maghrib ya, di waktu matahari
terbenam. Itu mulai hari. Apabila idza kana awwal lailatin min syahr Ramadan, mulai hari pertama atau malam pertama di hari Ramadan, sufidatis syayatin, para setan-setan itu ya mereka dibelenggu. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, tidak ada yang terbuka sedikit pun dari pintu neraka. Wa futiha abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga selebar-lebarnya. Falam yughlaq minha babun, tidak ada yang tertutup sedikit pun dari pintu-pintu surga. Wa yunadi munadi, kemudian dipanggil orang-orang itu, dipanggil, ya bayyil khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan di bulan ini, bersegeralah. Ya. Bersegeralah beramal, maksudnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiya syarr aqsir, orang-orang yang suka berbuat kekejian, dosa dan kesalahan, kurangi di bulan ini. Ya. Ini adalah bulan untuk orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang mengharapkan kebaikan. Orang-orang yang biasa bermaksiat, stop. Artinya bukan stop nanti mulai lagi, tidak. Kita diajari agar setelah keluar dari Ramadan, ya, kesalahannya yang dahulu sebelum Ramadan bisa dihilangkan, kebiasaan buruknya bisa ditinggalkan. Walillahi uttaqa minan nar, sungguhnya Allah akan membebaskan para hambanya di bulan Ramadan dari neraka. Sebutkan dalam hadis riwayat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap malam melihat kepada hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya membebaskan para hambanya setiap malamnya alfu alfin, yaitu 1 juta. Ya. Bahasa dulu tidak ada 1 juta, adanya alfu alfin, 1000 kali 1000 1 juta. Allah membebaskan setiap malamnya, namun riwayat ini ya lemah, ya riwayat ini lemah. Dan yang sahih riwayat yang tidak menyebutkan jumlahnya berapa Allah membebaskan para hambanya setiap malamnya, setiap harinya di bulan Ramadan. Wadzalika kullu lailatin, dan itu setiap malam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali apa itu puasa Ramadan? Ya, banyak sekali pembahasannya, sebenarnya nggak cukup satu pertemuan, harus 2 pertemuan. Ya, di tempat lain, kenapa saya membahas ini? Karena di tempat lain, tempat saya mengisi, mereka sudah mulai ancang-ancang minta fikihnya fikih Ramadan mulai dari Sya'ban ini, agar kita tahu Ustaz, sunnah-sunnahnya apa, harus kita ngapain di bulan Ramadan. Yang biasanya kita tidak tahu, harus tiba-tiba bertanya tatkala sudah genting di bulan Ramadan, orang sudah sibuk beramal masing-masing, sudah mempersiapkan senjata masing-masing untuk apa? Untuk beribadah. Dia sibuk, masih bingung apa yang harus saya lakukan. Tidak, harus kita sudah susun. Ya, sudah susun rencana apa yang kita akan lakukan. Progresnya apa untuk Ramadan ini? Kurangi apa dunianya, urusan dunianya dikurangi. Lebih memfokuskan jadwal yang sudah disusunnya, ya, apa-apa yang harus dia lakukan di bulan Ramadan. Ramadan ya secara bahasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu. Al-imsak anil aql, tapi dalam syariat, dalam istilah adalah menahan diri. Kita sudah tahu semua syariat ini tentang pengertian Ramadan. Menahan diri dari makan dan minum dan semua yang menyebabkan puasa itu batal, bersamaan dengan niat. Harus dengan niat. Dari apa niatnya? Sebelum tulu'ul fajr, sebelum terbitnya fajar shadiq. Fajar ada 2, fajar kadhib dan fajar shadiq. Ya, sebelum fajar shadiq yang terlihat semburat garis ya dari ufuk itu
Itu mulai fajar shadiq. Sebelumnya walaupun sebentar harus ada niat. Kita ini mau puasa. Ila ghurubis syams, dan di niatnya itu harus berada terus, tidak boleh lepas niatnya sampai tenggelam matahari. Artinya kalau niatnya awal niat, namun di pertengahan hari niatnya dirusak, Pak. Bagaimana puasanya? Itu baru niatnya aja dirusak, dirubah niatnya. Puasanya bagaimana? Puasanya rusak juga, walaupun belum makan. Sudah niat, aku mau makan aja lah jam sekian. Itu sudah rusak. Dia harus qadha. Harus diqadha. Dan dia harus bertobat. Pentingnya amalan hati ini, ya, niat. Maka dari pengertian ini rukun-rukun, ya, rukun-rukun puasa adalah pertama dia harus menjaga dari apa-apa yang membatalkan puasanya. Selama ya, dia harus menjaga apa-apa yang membatalkan puasanya. Dari tulul fajar sampai ghurubus syams. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ana bashiruhunna." Sekarang ya, kalian boleh mendatangi, ya, mengumpuli istri-istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah yang Allah tetapkan bagi kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Maka makan dan minumlah, diperbolehkan makan dan minum tatkala malam. Sampai apa? Sampai batas waktu jelasnya khaytul abyad minal khaytil aswad. Benang hitam dan benang putih. Sahabat ada yang memahami ayat ini apa, Pak? Dia naruh 2 benang di bantalnya. Tatkala benang putih itu belum terlihat, maka boleh dia makan. Ya. Tatkala benang putih itu terlihat, maka sudah. Bukan ini maksudnya. Ya. Maksudnya sampai terbitnya fajar shadiq. Benang itu adalah semburat garis mulainya matahari terbit. Ya. Tayyib. Thumma atimus siyama ilal lail. Setelah fajar shadiq kemudian disempurnakan sampai malam puasanya. Dan dimaksud dari khaytul abyad wal khaytul aswad, benang yang hitam dan benang yang putih di sini adalah yaitu putihnya siang dan malamnya dan hitamnya malam. Yang kedua, rukun yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, niat. Niat seorang berpuasa menjaga dari hal-hal yang membatalkannya. Kenapa? Dengan niat itu bisa dibedakan ibadah-ibadah. Ini puasanya sunnah atau wajib. Kalau puasa sunnah harus niat tidak, Pak? Nah, harus ada niat tidak kalau puasa sunnah? Ini yang membedakan. Ya, ada yang bisa menjawab? Fadhal. Angkat tangan, mudah sekali. Enggak. Nah, harus ada. Ada jawaban lain? Jawabannya cuma 2. Jawaban lain? Tidak harus dengan niat. Yang benar tidak harus dengan niat kalau puasa sunnah. Rasulullah SAW dari riwayat Aisyah, ya, datang, riwayatnya panjang, ya, datang ke Aisyah, ada makanan hari ini? Tidak ada, ya Rasulullah. Jadi hari ini saya berpuasa, ya, tidak ada niat. Kalau puasa wajib harus niat. Puasa wajib itu enggak puasa Ramadan saja, Pak. Biasa puasa nadar wajib, puasa kafarah wajib, puasa qadha wajib. Itu harus dengan niat. Nah, ini yang membedakan niat itu, membedakan amalan dengan amalan yang lain, walaupun mirip dan serupa, tapi tidak bersusah payah. Ya, nawaitu sama godin
an adain arti syahrin ramadhana lillahi ta'ala. Bukan begini yang dimaksud. Bukannya harus ditalafut, diucapkan. Bukan. Niat cukup yang di hati. Cukup yang di hati. Tidak pernah warid, ya, tidak pernah disebutkan dari para salaf mereka melafadzkan niat dalam puasa, dalam salat dan dalam yang lain. Sulit sekali kalau setiap niat itu dilafadzkan. Saya mau niat masuk WC, apalagi niat ya baca Al-Quran surat ini gimana niatnya? Kalau bisa bahasa Arab sulit. Ya, nanti gimana nggak diterima? Ibadah sama-sama ibadah. Sahih. Tayyib, kembali. Maka dengan niat tatamayyazul ibadat. Ibadah itu bisa dibedakan dari ibadah-ibadah yang lain. Yang dimaksud seorang yang berpuasa ini puasa Ramadan atau ghairuhu min anwa'is siyam, atau puasa yang lain selain Ramadan. Dalilnya apa? Masyhur. Ya, hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya innamal a'mal binniyat. Artinya apa innamal a'mal binniyat? Bukan artinya amalan itu tergantung dari niatnya, bukan. Innamal a'malu binniyat ai laisal a'mal illa binniyah. Tidak ada amalan kecuali pasti ada niatnya. Tidak mungkin orang beramal enggak ada niatnya. Pasti ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, ini yang baru dimaknai, dan seorang itu tergantung, suatu amal itu tergantung dari niatnya. Maka perkara niat ini ya sangat urgen, sangat penting. Bagaimana seorang itu meniati puasanya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hukumnya apa? Puasa Ramadan jelas dalam Al-Quran. Kutiba, artinya ditetapkan, diwajibkan. Alaikumus siyam, jika kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dahulu juga diwajibkan atas mereka berpuasa. La'allakum tattaqun, tujuannya ini, tidak lain dan tidak bukan, agar kembali dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan puasa manusia akan lebih bertakwa kepada Allah. As-shaumu junnah. Puasa itu perisai, ya. Fa idza shama ahadukum fala yashab wala yarfus. Fa in syabahu ahadun falyaqul inni shaim. Apabila seorang itu berpuasa, tidak boleh mencela, mencaci, menghina atau melukai. Namun apabila kalian dicaci, dilukai, faqul, katakanlah ini shaim. Saya ini orang puasa, saya sedang berpuasa. Rasulullah tidak menyuruh apa? Dibalas, tidak. Cukup katakan saya lagi puasa ini. Ya, cukup. Saya lagi puasa, jangan teruskan cacianmu. Atau adiyah. Adiyah? Gangguan-gangguan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan telah jelas dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khams. Sungguhnya Islam ini ya terbangun, berdiri di atas 5 rukun. Syahadatu an la ilaha illallah, syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak, ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang berpuasa harus karena Allah Subhanahu wa taala. Orang berpuasa harus karena Allah. Maka puasa ini ibadah yang khusus. Tidak boleh orang berpuasa mutih untuk simbah, untuk kiai ini, untuk mendapatkan, tidak boleh. Ya, syarat ini berkaitan erat, saling berkaitan. Yang kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya persaksian bahwasanya Allah Rasulullah adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berkaitan dengan puasa, berkaitan. Puasanya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah.
wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakat, ada zakat, shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan, wa haji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila, tafaqun alaih. Kemudian berhaji bagi yang mampu. Ada seorang yang sudah tua, sudah sepuh, katakan sampai perawi mengatakan sudah beruban semua, datang kepada Rasulullah, dan dia orang Arabi, orang Badui, datang kepada Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa yang tuntunan apa yang wajib bagiku dalam berpuasa ini. Puasa apa yang wajib bagiku? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan shaum Ramadan, puasa Ramadan saja. Qala hal alayya ghairu? Adakah yang lain selain puasa, yaitu selain puasa Ramadan? La illa an tatawwa'a syai'an. Tidak ada yang lain dari itu. Tidak ada yang wajib dari puasa Ramadan kecuali engkau ingin menambah dengan puasa-puasa sunnah. Dan ulama dan kaum muslimin semua menyepakati tentang wajibnya Ramadan. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir. Maka dia keluar dari Islam. Sebagaimana seluruh syariat-syariat Allah apabila diingkari, maka dia kafir. Namun apabila orang itu meninggalkan puasanya, tapi tahu itu wajib, tapi dia tinggalkan, apa hukumnya? Sama dengan pertama? Tidak. Hukumnya berbeda. Dia mau meyakini kewajibannya namun meninggalkan, berarti dia orang yang bermaksiat, harus bertaubat kepada Allah dan harus mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hikmah dari disyariatkannya Ramadan. Nah, dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan bulan Ramadan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan berdiri di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosanya yang lalu dan yang lalu dari dosa-dosanya. Dan barang siapa yang berpuasa dengan imanan wa ihtisaban, imanan dimaksud di sini adalah mengakui kewajibannya, mengakui kewajiban puasa Ramadan, tidak sekedar menjalankan tapi tidak mengakui kewajibannya. Ada Pak? Ada ya? Itu para munafiqin, tidak beriman. Jadi keluarkan dari hadis ini orang-orang munafikin. Wahtisaban, mengharapkan ajr, mengharapkan pahala. Dan ini butuhkan keikhlasan dan niat yang saleh. Wahtisaban ghufira lahu, mengharapkan pahala yang baik, balasan yang dari sisi Allah, maka dia akan diampuni dosanya. Ada riwayat lain Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ahmad dan Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Alama Ahmad Syakir berkaitan dengan orang-orang munafikin. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ata 'alal muslimina syahrun khairun minar Ramadan, wa la ata 'alal munafiqina syahrun syarrun lahum minar Ramadan." Tidaklah datang bulan yang lebih baik bagi orang mukmin, bagi orang muslim selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan paling baik.
tetapi wala ata 'alal munafiqin, tidaklah datang bagi kaum munafikin. Bulan yang paling buruk bagi kaum munafikin apa? Ramadan pula. Kenapa? Wadzalika, karena lima ya'utul mu'minina fihi minal quwwah lil ibadah, kata Rasulullah. Karena pada hari itu, pada bulan itu, kaum muslimin menyiapkan diri mereka untuk beribadah, kekuatan sepenuhnya untuk beribadah. Maka bulan Ramadan adalah sebaik-baik bulan untuk kaum mukminin. Wa ma ya'uddu fihi munafiqun al-munafiqin in ghafalatin nas wa auratihim. Namun orang-orang munafik mereka menyibukkan dengan urusan-urusan yang ghaflah, yang melalaikan. Wa auratihim, dan mereka lebih suka memperbincangkan, ya, menggibah orang-orang yang berpuasa. Huwa ghunmunil mu'min. Bulan Ramadan adalah harta rampasan. Artinya, ya, merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi orang mukmin. Fursah, kesempatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kaum mukminin saja, bukan kaum munafikin. Wa niqmatun lil fajir, namun sebagai, ya, kesengsaraan bagi orang-orang yang buruk, orang-orang yang fajir, yaitu kaum munafiqun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan atau ada pertanyaan? Nah, tanya jawab. Sedikit lagi kita sebutkan hikmah dari disyariatkannya puasa Ramadan, termasuk mensucikan jiwa, membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dari apa? Dari kotoran-kotoran akhlak yang dani'ah, yang tercela. Karena apa? Karena puasa akan membuat sempit jalannya syaitan, ya, celah syaitan untuk masuk ke tubuh manusia. Dan merupakan puasa adalah tazhidu fid dunya wa syahwatiha. Kembali orang bisa berbuat zuhud dari harta yang melimpah, dan dia lebih mengedepankan, mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Dia merasakan lapar, kehausan, kesusahan, namun tidak untuk balas dendam di malamnya, tidak. Secukupnya pula semalamnya, ya. Kalau nggak puasa makan 3 kali, kalau puasa malah lebih dari 3 kali, ini balas dendam namanya. Dan puasa juga menumbuhkan rasa apa? Rasa lemah lembut di dalam hati, rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin, ya. Terbukalah untuk, ya, majal, tempat untuk bersedekah kepada kaum masakin, karena sama-sama merasakan lapar dan dahaga. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, barangkali ini saja, dan masih banyak pembahasan tentang Ramadan. Sedikit demi sedikit kita bahas mulai dari sekarang, dan ustaz-ustaz lain nanti juga bisa membahasnya. Ya, sebelum kita menemui Ramadan, kita persiapkan dulu apa yang harus kita lakukan di Ramadan ini, apa sunnahnya. Kita akan belum sebutkan sunnah-sunnahnya, ya, hukum-hukumnya. Kalau begini gimana, kalau begitu bagaimana, ya, perlu dipahami. Dan ini berulang terus berulang. Maka setiap Ramadan yang kita temui harus lebih baik dari Ramadan yang kemarin. Tidak lebih parah atau biasa saja, ya. Atau bahkan manusia tatkala datangnya Ramadan semangat memang, tapi di akhir-akhir rupanya mengendur. Bahkan ada kisah kisahnya Ustaz Abu Umar. Beliau naik becak, tukang becaknya ditanya, puasa enggak Pak? Tidak, puasa gimana?
ini mau nyiapkan untuk Idul Fitri, ya, mengumpulkan uang ini untuk keluarganya. Lah, dia mengutamakan untuk Idul Fitri yang cuma sehari, ya. Harusnya kalau Idul Fitri, ya, bagi orang-orang yang cinta dengan Ramadan, dia merasa apa? Merasa sedih. Aduh, sudah nggak nikmat lagi. Lebaran cuma begini saja. Nikmat yang bulan Ramadan. Tayyib. Mungkin ada pertanyaan? Tafadhal. Yang jelas yang berkaitan dengan masalah. Tayyib. Kenapa kita membahas Ramadan tapi nggak membahas bulan Sya'ban? Nah, bagus sekali. Ya, Rasulullah SAW tidak mengkhususkan bulan Sya'ban kecuali beliau memperbanyak puasa di dalamnya. Ya, lebih banyak berpuasa sehingga apa? Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, saya ini tidak bisa mengqadha puasa kecuali di bulan Sya'ban. Wa dzalika li'anna, itu karena Rasulullah SAW aktsara minas shaum, lebih memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bahkan hampir sebulan penuh. Ya, di bulan Sya'ban Rasulullah berpuasa. Baru istrinya leluasa untuk berpuasa juga. Iya. Jadi yang paling utama di bulan Sya'ban ya memperbanyak puasa. Artinya apa? Hikmahnya menyiapkan diri untuk nanti di puasa yang sebenarnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang sudah terbiasa berpuasa. Dan jamaah rahimani rahimakumullah, ada catatan sedikit untuk para ibu, ya, para ummahat, hendaknya mereka mendidik, melatih anak-anaknya masih kecil untuk berpuasa. Ya. Bukankah pendidikan anak itu diterapkan, anak-anak diperintahkan sholat tatkala umur 7 tahun. Wadribu 'alaiha bi ashrin, pulah mereka tatkala sampai 10 tahun. Senggang waktu 7 sampai 10 tahun, 3 tahun ini untuk mendidik anak-anak. Thayyib. Tidak pernah ada, ya, yang mewajibkan anak-anak kecil ini berpuasa, tidak. Namun untuk ta'diban, untuk melatih mereka. Disebutkan dari riwayat, ya, Rubai' bin Muawid, pintu Muawid radhiyallahu taala anha, ya, sahabiyah, menyebutkan kisahnya. Kunna musawwimu sibyanana. Dahulu kami melatih anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Wa naj'alu lahum lu'bah minal ihan. Dan kami buatkan untuk mereka mainan dari bulu. Karena mainan dulu enggak banyak seperti sekarang. Sekedar dari bulu aja anak-anak sudah suka. Fa idza baka ahadihim ala ta'amin a'tainahum dzaka. Apabila salah satu dari mereka anak-anak itu nangis, kelaparan, ingat pengen makan, diberikan mainannya tadi. Hatta yakuna indal iftar, sampai menjelang berbuka. Akhirnya mereka berbuka bareng. Mampu berpuasa, mampu karena dilatih. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dari hadis ini, hujjatun ala masyru'ati tamrini sibyan ala siyam. Hujjah, dalil, ya, disyariatkan, dianjurkan dilatihnya anak-anak untuk berpuasa. Lianna man kana fi mithli sinni dzalik alladhi dzakara fi hadzal hadis fa huwa ghairu mukallaf, innama suni'a lahum dzalika litarbiyah. Walaupun di umur mereka itu tidak diwajibkan puasa, namun diperlakukan, dilatih mereka untuk berpuasa sebagai tarbiyah, sebagai latihan mereka untuk berpuasa. Sebutkan dalam Fathul Bari. Jadi tidak malah menyibukkan ibu-ibu untuk banyak memikir makanan sehingga anak-anak kecil tidak tahan melihat, sudah diberikan dengan mudah. Tidak, didik mereka dari kecil. Kapan lagi kalau nggak dari kecil? Kalau mendidik dari besar, seperti apa? Seperti menulis di atas air. Sudah sulit mereka, ya. Sudah patut banyak sekarang di mana-mana, di jalan-jalan masih banyak yang nggak puasa. Kemungkinan dari kecilnya memang salah didikannya. Sahih. Nah, Allah Ta'ala alam bissawab.
Ada yang lain atau kita cukupkan? Tayyib, wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.